mencari kesalahan-kesalahan atau kebobrokan guru, tetapi dalam rangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bedah Buku Channel BBC, saluran terpercaya yang insya Allah menambah ilmu wawasan literasi. Baik, yang baru saja ketemu dengan saluran ini, saya tunggu sodakoh subscribe-nya, like and comment, biar kami bisa tambah semangat dan tentunya bermanfaat bagi semuanya. Sahabat BBC, pada kesempatan hari ini kita akan membedah sebuah buku masih bertemakan tentang pendidikan, yakni berkaitan dengan kesalahan-kesalahan guru saat mengajar. Sebuah buku karya dari Maskur Arif Rahman yang diterbitkan oleh penerbit Laksana. Buku ini membahas mengenai bagaimana guru yang profesional dan bagaimana kesalahan-kesalahan umum yang dijumpai pada dunia pendidikan, utamanya saat guru mengajar. Tentunya para pemirsa sudah tidak sabar ingin mengetahui isi daripada buku kesalahan-kesalahan guru saat mengajar. Buku setebal 212 ini memang layak untuk kita simak, untuk kita baca, bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan atau kebobrokan guru, tetapi dalam rangka untuk bermuhasabah, mawas diri, harapan ke depan pendidikan lebih baik. Bab pertama dimulai dari menjadi guru yang profesional. Guru itu sosok yang digugu dan ditiru. Artinya seorang guru itu dipercaya menjadi teladan dan contoh bagi murid-muridnya. Apapun yang dibicarakan, tingkah laku, bahkan gerak-gerik seorang guru biasanya akan diimitasi, ditiru oleh para siswanya. Maka kalau hal itu negatif, tentunya akan negatif, tidak baik bagi generasi masa depan. Maka ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bisa jadi apa yang kita lakukan sebenarnya sepele, muridnya justru malah melebihi daripada kita. Kalau hal kebaikan, itu pahala buat kita. Tapi kalau hal yang jelek, negatif, tentunya juga negatif buat kita sesama. Karena kontribusi guru ini benar-benar menjadi sumber pembentukan karakter insan-insan di masa yang akan datang. Bagi murid, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, tentunya sebenarnya harus bangga menjadi seorang guru.
Maka jangan sampai harapan kami setelah ada bedah buku ini, para guru bisa meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang ada. Baik, kita akan mulai. Kesalahan yang banyak ya, utama kita jumpai bagi para guru. Di antaranya, 1, duduk di atas meja, makan, tidur di kelas. Kadangkala tanpa sadar, refleks seorang guru habis menerangkan di papan tulis, kemudian mundur, di belakang ada meja, refleks langsung duduk di atas meja. Ya mungkin dalam hati kita biasa, tetapi sebenarnya dari etika itu kurang pas dan kurang sopan, karena di depan kita ada banyak para siswa, bisa jadi calon presiden, bisa jadi calon menteri, bisa jadi calon gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Calon ulama bisa jadi seperti itu. Nah, maka duduk di atas meja itu juga menjadi sebuah kesalahan yang harus kita hindari. Makan, meskipun itu hanya mengunyah permen karet, atau di sela-sela menunggu para siswa mengerjakan soal, kemudian kita asik ngemil, itu juga tidak adil rasanya ketika murid berpikir kemudian kita santai. Itu juga tidak baik. Terlebih duduk tidur. Nah, ini gambar tidur. Bisa dibayangkan, guru tertidur di depan kelas saat nunggu anak-anak belajar. Kemudian siswanya pada berbisik, Pak Guru tidur, Bu Guru tidur. Nah, tentunya akan menjadi image yang kurang profesional. Maka itu juga menjadi beberapa kesalahan yang harus dihindar dan diminimalis oleh seorang guru. Nah, pemirsa yang saya hormati, kesalahan yang kedua yang banyak dan menggejala di lingkungan sekolah, perkembangan teknologi. Memang guru dituntut juga harus melek teknologi, tetapi ternyata yang namanya Android, HP, banyak orang mengalami kecanduan. Kalau HP-nya ketinggalan di rumah itu rasanya kayak ada yang kurang, sehingga harus dibela-belain ambil. Kalau tugasnya, bukunya itu ada yang ketinggalan, kadangkala biasa-biasa saja. Nah, itu ada beberapa. Nah, main HP, terlebih main HP, menerima telepon saat kita sedang mengajar. Saat anak-anak konsentrasi, guru menyampaikan materi, ada suara berdering, kring. Kemudian guru merogoh sakunya, mengambil halo. Para siswa sudah bertanya-tanya, telepon dari siapa ya? Nah, kalau itu rahasia, pasti guru, mohon maaf, saya keluar sebentar ya, ada telepon. Pelajaran terganggu, hak siswa terkurangi. Untuk itu akan lebih baik, akan lebih fokus. Memang sebaiknya saat mengajar, HP kita tinggal di dalam tas atau mungkin di dalam kantor dan lain sebagainya. Harapan kita lebih fokus kepada pembelajaran.
Yang ketiga, kesalahan-kesalahan guru saat mengajar di dalam kelas, yaitu berpakaian tidak rapi. Coba bandingkan antara gambar yang ini sama gambar yang ini. Guru itu figur, laksana artis yang bisa jadi tidak hanya tutur katanya, tidak hanya perilakunya, tetapi gaya hidupnya bisa jadi menjadi contoh bagi siswanya. Saya punya teman itu saking rapinya minyak rambut si guru itu, si murid bilang sama orang tuanya sampai harus membelikan minyak rambut yang kayak miliknya Pak Guru. Nah, ini menunjukkan bahwasannya betapa guru itu bisa menginspirasi. Tetapi bukan itu saja, tetapi yang perlu kita sadari bahwasanya ajining diri gumantung ana ing lati, ajining raga gumantung ana ing busana. Bahwasanya ketika kita seorang guru berpenampilan rapi, menunjukkan kita serius menekuni profesi ini, cinta dengan profesi ini. Tetapi kalau kita berpenampilan semrawut, kurang mencintai akan profesi ini. Insya Allah pemirsa yang di rumah semuanya sudah pada mengetahui, dan kita termasuk orang-orang yang tidak melakukan hal tersebut di atas. Kesalahan guru selanjutnya yakni membocorkan rahasia ujian sekolah. Di tahun 2010, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh menemukan terdapat 504 kasus, sedangkan pada tahun 2011 ada 88 kasus. Sumber dikutip dari Tempo Interaktif, yang tentunya ini menjadi keprihatinan bagi kita semua selaku pelaku dunia pendidikan. Ya, bisa kita amati hal itu bisa terjadi karena merasa takut gagal, dikira nggak bisa ngajar. Kedua, takut dipandang nanti kalau nilainya jatuh, sekolahnya tidak bermutu. Tapi sebenarnya semua itu telah meracuni, baik itu meracuni anak yang kemudian hanya menyalin abjad tanpa harus berpikir, tanpa harus proses, tahu-tahu nilainya bagus. Tentunya ini meracuni masa depan anak, meracuni dunia pendidikan, dan nanti anak akan selalu teringat, aku dulu saat ujian diberitahu jawabannya lu sama Pak Guru A sama Pak Guru B. Bayangkan, di dalam otaknya akan terniang selalu seperti itu, sehingga tidak aneh ujian aja nyontek, ujian aja dikasih bocoran, apalagi nanti masalah duit, masalah barang dan lain sebagainya. Tentunya ini tidak baik bagi dunia pendidikan. Yang kelima, kesalahan-kesalahan guru di saat mengajar, yakni
mengubah nilai hasil ujian atau hasil ulangan karena subjektivitas yang tinggi terhadap siswa. Mungkin pekewuh sama anaknya teman, mungkin pekewuh karena ini adalah les-lesan saya, pekewuh karena putra Pak Kepala, putra Pak Guru, yang mungkin sekolah di situ, kemudian mengatrol nilai, mengubah nilai. Ini sudah ke arah diskriminatif, hal yang tentunya harus kita hindari. Baik pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja, mengubah nilai itu tentunya akan berimplikasi tidak baik, tidak adil, subjektif, padahal guru itu dituntut untuk bisa selalu senantiasa objektivitas dikedepankan. Yang keenam, kesalahan-kesalahan seorang guru di saat dia mengajar di dalam kelas, yakni tidak peduli dengan presensi absen. Kadangkala karena itu sudah sesuatu rutinitas, tiap hari datang ke dalam kelas, kemudian dia langsung memberikan materi tanpa dia harus mengecek satu persatu siapa yang tidak hadir pada hari ini, siapa yang sakit pada hari ini, dan lain sebagainya. Profesor Dr. Arif Rahman dalam buku ini mengatakan bahwa salah satu tugas penting seorang guru yakni presensi terhadap kehadiran siswa. Sehingga dari presensi itu diharapkan guru menjadi tahu siapa yang rajin, siapa yang bolos, siapa yang sakit, dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak ada data itu, bagaimana nanti kita akan memberi keterangan di akhir pembelajaran? Kemudian yang tidak kalah penting sebenarnya manfaat daripada presensi, yakni semakin mendekatkan, guru semakin mengenal antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Sehingga bisa ketahuan, oh ternyata si fulan materi ini kurang, si fulan materi ini ternyata sangat cepat. Nah, sehingga bisa tahu tingkat keragaman perbedaan yang ada di dalam kelas. Kesalahan-kesalahan guru saat mengajar yang ke-7 yaitu merasa diri paling pintar. Di dalam buku ini dijelaskan guru yang merasa paling pintar, merasa dirinya itu penguasa, raja, sehingga mengabaikan pendapat atau saran atau masukan dari siswa, sehingga hal ini bisa akan berakibat menutup potensi kreativitas atau kritis para siswanya.
Karena ketika guru merasa yang paling bisa atau merasa sudah bisa, sehingga tidak mau belajar lagi, tidak mau baca buku lagi, sehingga tidak aneh ketika sebenarnya lubang kematian bagi seorang guru telah digalinya sendiri. Karena guru hendaklah selalu senantiasa belajar, update, sehingga mengetahui dinamika perkembangan ilmu dan teknologi. Sehingga kalau hanya sudah merasa paling pintar, merasa sudah pintar, sehingga akan mengalami kemandekan. Itu. Selanjutnya yang ke-8, mengajar sering bolos, tidak disiplin. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan para siswa di kelas ketika tidak ada Indo, ketika tidak ada guru. Laksana kapal pecah, siswa akan berhamburan kemana-mana sesukanya, bermain sesukanya. Dan itu kalau terus-terus berulang, sehingga tentunya akan menimbulkan kesan sekolah ini tidak tergarap dengan baik. Menunjukkan pribadi seorang guru yang kurang amanah. Sering bolos, tidak disiplin. Ketika dia mengajar, itu adalah kesalahan-kesalahan guru yang harus kita hindari. Yang ke-9, di antara kesalahan-kesalahan para guru, yakni ketika mengajar monoton, tidak ada variasi, bahkan monolog, tidak ada dialog, delujur lurus-lurus saja, searah. Dan ini juga tentunya masih banyak kita jumpai, karena yang paling mudah dan paling murah metode pembelajaran adalah monolog atau pembelajaran searah. Dalam hal-hal tertentu memang guru menjadi sumber, di mana memang harus menyampaikan secara monolog. Namun dalam kreativitas pembelajaran bisa jadi dikembangkan ke dalam metode-metode yang lain. Bisa berupa diskusi, bermain peran, dan lain sebagainya. Ketika hal ini sering kali terjadi, maka murid akan merasa jenuh. Nah, ketika jenuh itu ada pada hati para siswa, kedatangan guru tidak akan dirindu. Di dalam batinnya, ketika guru jam pelajarannya datang, alah sama Pak B, paling ngajarnya nyatet lagi. Atau sama Pak C, alah paling nanti cuma cerita lagi. Maka variatif dalam pembelajaran itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Harapannya siswa tidak jenuh ketika ketemu dengan kita-kita para guru. Yang ke-10, yakni gagap teknologi, tidak mampu mengoperasikan multimedia. Pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja, media pembelajaran begitu banyak. Namun
Kalau hal itu tidak kita pelajari, tentunya guru juga tidak akan bisa. Maka memang jadilah guru sekaligus murid, dalam artian dalam hati kita terus senantiasa belajar layaknya murid, yang kemudian bisa kita sampaikan ilmu dari belajar itu kepada murid-murid kita. Sehingga ada istilah belajar sepanjang masa, belajar sepanjang hayat, itu akan terus ada pada diri para pendidik. Update dengan perkembangan teknologi, tidak gagap dengan perkembangan teknologi, itu menjadi sarana kunci, karena saat ini yang sedang ngetren, saat ini yang sedang ada adalah teknologi. Nah, itu hadirin yang saya hormati, di antara beberapa kesalahan-kesalahan guru saat mengajar yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya masih banyak, di antaranya ya pornografi, mengajarkan permusuhan, terus kemudian juga mengajar di luar bidangnya, masih ada di buku ini, bisa Anda baca sendiri. Demikian sekilas yang bisa kami sampaikan. Harapan kami semoga kita semuanya menjadi guru-guru yang hebat, guru-guru yang profesional, sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan guru saat mengajar, sehingga pembelajaran generasi yang akan datang jauh lebih bermanfaat, jauh lebih hebat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.